Halo sahabat Arta Tama, berjumpa lagi di channel Arta Tama TV. Presiden Joko Widodo meresmikan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, yang berada di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Adapun rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit keempat yang dibangun di IKN. Sebelumnya, ada 3 rumah sakit swasta yang mulai dibangun di kota hijau tersebut. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, pada siang hari ini peletakan batu pertama, groundbreaking Rumah Sakit Umum Pusat di Ibu Kota Nusantara secara resmi saya nyatakan dimulai, kata Jokowi dalam sambutan saat groundbreaking. Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, peletakan batu pertama, groundbreaking Rumah Sakit Umum Pusat di Ibu Kota Nusantara secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Otorita, Pak Ridwan Kamil, Bupati PPSU yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Sudah mulai dibangun 3 rumah sakit swasta yang kita groundbreaking bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, dan 3 bulan yang lalu. Ada 3. Yang pertama Rumah Sakit Hermina, yang kedua Rumah Sakit Abdi Waluyo, yang ketiga Rumah Sakit Mayapada. Dan hari ini kita groundbreaking lagi untuk Rumah Sakit Umum Pusat yang akan dibangun oleh pemerintah. Pemerintah memulai proses peletakan batu pertama atau groundbreaking Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan di Ibu Kota Negara, IKN. Rumah sakit ini akan difokuskan untuk memberikan pelayanan stroke dan jantung. Jokowi menjelaskan, rumah sakit pemerintah yang mulai dibangun ini akan terkonsentrasi pada 2 penyakit, yaitu jantung dan stroke. Ia berharap, penyakit jantung dan stroke yang diderita akan membaik karena IKN adalah kota yang hijau dan penuh oksigen. Sahabat Arta Tama TV, jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Memang konsentrasi rumah sakit umum pusat ini nantinya hanya di jantung dan stroke. Tapi kalau kita melihat kehijauan di sini, oksigennya banyak, mestinya pikirannya senang. Stroke-nya menjauh lah menurut saya. Jantungnya juga menjauh karena apanya? Suasananya. Di sini ada suasana hijau karena memang ke depan selalu saya tekankan pada siapapun yang membangun di Ibu Kota Nusantara, gedungnya harus gedung hijau, green building. Kemudian lingkungan yang hijau, lingkungannya juga harus lingkungan hijau. Dan kawasannya semuanya memang harus kawasan hijau dan memang akan kita hijau. Sehingga hari ini kita juga akan melakukan penghutanan kembali, reforestasi, melakukan penghijauan, penanaman pohon-pohon endemik, lagi agar kawasan yang ada di Ibu Kota Nusantara ini menjadi sebuah kawasan yang sangat hijau, yang di negara manapun tidak dijumpai ibu kota yang
sehijau Nusantara. Dan dengan menguji Struknya menjauhlah menurut saya, sakit, jantungnya juga menjauh karena suasananya di sini adalah suasana hijau. Karena memang ke depan selalu saya tekankan pada siapapun yang membangun di IKN, gedungnya harus gedung hijau, green building, lingkungan yang hijau, lingkungannya juga harus lingkungan hijau, jelas Jokowi. RS Vertikal Kementerian Kesehatan merupakan rumah sakit keempat yang dibangun di IKN setelah Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Abdi Waluyo, dan Rumah Sakit Mayapada. Nanti mestinya, tidak ada lagi masyarakat kita yang pergi ke Malaysia, ke Singapura, ke Jepang, atau Amerika untuk kesehatannya. Kita harapkan semuanya nanti bisa dilakukan di Indonesia, khususnya di IKN. Jokowi menambahkan setelah ini, ada 3 lagi rumah sakit swasta yang akan dibangun di IKN. Pembangunan RSIKN ini merupakan bagian dari transformasi layanan rujukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di Ibu Kota Baru Indonesia. setelah ini sudah ngantri lagi 3 rumah sakit swasta. Saya tahu kota Nusantara itu berbondong-bondong orang mendirikan rumah sakit. Ini nanti mestinya kalau sudah jadi semuanya, tidak ada lagi masyarakat kita yang pergi Malaysia, Singapura, Jepang, untuk Amerika, untuk kesehatannya. Kita harapkan semuanya nanti bisa dilakukan di Indonesia, di Ibu Kota Nusantara khususnya. Baik, izin kami hitung mundur dari 3, 2, 1. Dengan ini telah resmi dimulainya groundbreaking Rumah Sakit Umum Pusat di Ibu Kota Nusantara. Saat ini, RSIKN merupakan satu-satunya rumah sakit milik pemerintah pusat di IKN. Pembangunan rumah sakit ini ditargetkan selesai dan mulai dapat digunakan pada Juli tahun 2024. Rumah sakit akan terdiri atas 250 tempat tidur dengan kebutuhan dokter umum sebanyak 30 dan dokter spesialisnya sebanyak 20, kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dengan nilai proyek pembangunan gedung sebesar 550 miliar rupiah, rumah sakit ini akan dibangun setinggi 20 lantai dengan fasilitas 250 tempat tidur, terdiri atas tempat tidur untuk ruang rawat inap VVIP, VIP, kelas standar, isolasi, intensive care unit, ICU, intensive cardiovascular care unit, ICVCU, ICU isolasi, Special Care Unit, SCU, Pediatric Intensive Care Unit, PICU, Neonatal Intensive Care Unit, NICU, High Care Unit, HCU, dan Perinatologi. Ibu Kota Nusantara, IKN, yang terletak di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, dan luas wilayah daratnya 256.142 hektar akan memiliki 7 rumah sakit. Presiden Joko Widodo mengatakan, para investor bahkan antri untuk membangun RS di Ibu Kota Baru Indonesia tersebut. Saat ini sudah 4 RS yang resmi dibangun, namun masih ada 3 RS lagi yang antri untuk dibangun. Sahabat Arta Tama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya telah memastikan bahwa sejumlah pembangunan rumah sakit yang saat ini sedang berlangsung di IKN rampung sesuai target, yakni pada pertengahan tahun 2024. Rencananya sebelum nanti tanggal 17 Agustus ada 4 rumah sakit yang ditargetkan rampung, yakni 1 rumah sakit vertikal dan 3 rumah sakit swasta, kata Menkes dalam keterangan di Jakarta. Budi menekankan, dari sisi alat dan gedung tidak ada masalah, yang masalah di seluruh Indonesia adalah ketersediaan tenaga kesehatan. Untuk memenuhinya, pemerintah akan membuka peluang kerjasama dengan Apollo untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dokter-dokter di Indonesia. Menkes juga menitipkan nantinya pasien BPJS juga bisa dilayani di rumah sakit tersebut. Dengan begitu, masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat dari layanan kesehatan kelas internasional. RSUP yang didirikan Kemenkes pun dipastikan akan dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat di IKN. Kemenkes juga akan mengintegrasikan RS tersebut dengan RS TNI atau Polri dan RS Pendidikan yang terhubung dengan Fakultas Kedokteran di Universitas di IKN. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menyebutkan pembangunan rumah sakit tersebut akan semakin menguatkan kepercayaan masyarakat dan investor agar tidak ragu-ragu untuk tinggal di IKN. Jokowi menyebut bahwa fasilitas kesehatan selalu menjadi sumber pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat yang ingin pindah ke IKN. Presiden menjelaskan bahwa rumah sakit itu akan dibangun berdasarkan standar internasional dan berkonsep Smart and Green Building dengan memanfaatkan energi terbarukan serta dukungan digitalisasi Smart Hospital. Kita akan terus membangun berbagai fasilitas pendukung, sehingga semakin banyak orang yang tertarik untuk tinggal di IKN dan menjadikan IKN sebagai ibu kota yang hidup, ramai, modern, maju, dan ramah lingkungan, tutur Presiden Jokowi. Groundbreaking rumah sakit ini akan semakin menguatkan kepercayaan masyarakat dan investor agar tidak ragu-ragu lagi untuk tinggal di IKN. Tidak ragu-ragu berinvestasi dan mengembangkan usahanya di IKN Nusantara. Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengatakan bahwa masyarakat nantinya bisa mendapatkan layanan kesehatan yang unggul dengan pembangunan Rumah Sakit Hermina di Ibu Kota Nusantara, IKN. Dia menyebut bahwa rumah sakit yang dibangun dengan nilai investasi mencapai 650 miliar rupiah itu akan memberikan pelayanan gawat darurat, trauma center dan ortopedi, serta layanan kesehatan ibu dan anak. Disampaikan oleh Direktur Utama RS Hermina, Hasmoro, bahwa ini tidak hanya melayani pasien VVIP, tetapi juga pasien BPJS dan non-BPJS. Ini sangat bagus, kata Presiden Jokowi dalam acara peletakan batu pertama proyek RS Hermina Nusantara. PT Medikaloka Hermina terbuka. HEAL atau Hermina Hospital menyiapkan anggaran belanja modal atau capital expenditure, CAPEX, hingga 1,5 triliun rupiah tahun depan, salah satunya untuk membangun rumah sakit di IKN. Direktur Keuangan HEAL Aristo Setiawijaya mengatakan, untuk mendukung ekspansi rumah sakit itu, Perseroan menyiapkan anggaran belanja modal atau capital expenditure, CAPEX, hingga 1,5 triliun rupiah tahun depan. Jokowi menyebut, dengan adanya RS Hermina Nusantara, masyarakat di IKN dan daerah sekitarnya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang unggul mulai dari pelayanan gawat darurat hingga pelayanan trauma center. Di samping itu, Presiden Jokowi juga mengapresiasi komitmen Hermina Nusantara yang tidak hanya siap melayani pasien VVIP saja, melainkan juga menerima pasien BPJS. Demikian berita seputar tanah air kali ini. Nantikan berita menarik lainnya hanya di Arta Tama TV. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.